tentang siapa yang bagus, siapa yang enggak. Bahwasannya itu terjadi ya nggak apa-apa. Tapi kita sebagai keluarga, tetap keluarga. Sampai kapanpun tetap sama nih. Jangan sampai kita dipecah oleh hanya karena pilihan kita. Hal yang dilakuin 5 tahun sekarang. Nah, 5 tahun lagi berubah lagi jangan-jangan kan? Tapi memang terkadang soalnya itu kan emang, dan Ratu juga setuju bahwa ya masalah kita milih siapa, kasih hak suara ke siapa itu emang hak individu. Iya. Yang penting adalah kita memilih pemimpin yang bersifat Pancasilais, menjunjung tinggi NKRI, dan juga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan nggak cuma di keluarga, tapi di kalangan teman-teman juga banyak kan ya perbedaan pendapat politik itu. Apalagi sekarang ada peraturan baru dari MK yang memperbolehkan untuk kampanye di kampus, ya kan Om? Tapi tanpa membawa embel-embel partai tentunya gitu kan. Nah, tapi Ratu pengen tahu aja gitu pandangan Om Andika terhadap peraturan MK ini gitu. Ada pernyataan MK yang bilang bahwa kampanye boleh di kampus. Itu apakah akan merubah sesuatu, membawa politik ke dalam lembaga pendidikan gitu? Kalau menurut itu kan peraturan perundangan. Jadi kalau menurut Om, peraturan perundangan itu harus dipatuhi oleh siapapun. Bahwasannya kemudian ada dampaknya, ya mungkin ada. Seperti misalnya kami di TNI ya, di militer, di negara lain juga gitu. Di kita TNI tidak memilih. Tidak boleh memilih ya. Tetapi di negara lain militer milih. Either one. Jadi manapun yang dipilih sebetulnya oke aja. Kan itu peraturan perundangan yang berlaku. Hanya memang ada konsekuensi yang memang harus diperbaiki aja. Di kampus salah satu resikonya itu bahwa mungkin akan membuat kampus demi kampus atau fakultas kemudian condong ke salah satu partai atau calon, ya itu aja. Iya sih, sebenarnya kalau dipikir ada plus dan minusnya. Kalau misalkan Ratu pikir-pikir gitu, plusnya dari partai politik boleh kampanye di kampus, kan teman-teman Ratu juga di sini juga akhirnya bisa melihat secara langsung kualitas dari tiap-tiap calonnya. Betul. Tapi minusnya yang tadi Om bilang, bahwa ada kemungkinan nanti tiba-tiba dimainkan universitas ini condong kemana, betul. condong sana gitu. Betul sekali. Ada plus minus lainnya nggak sih Om dari keputusan MK ini? Iya, lebih sebetulnya kepada realita di lapangan aja. Misalnya gini, kalau misalnya Ratu di kampus ya, di kampus ada yang misalnya kampanye, kemudian misalnya Dalva milih siapa, nggak suka sama orang ini, Ratu suka. Kalau hanya sebatas di situ aja oke. Tapi yang banyak terjadi kan peer pressure, tekanan dari kelompok gitu. Karena ya namanya sama-sama temen kan. Wah, Dalva nggak suka, lo jangan gitu dong. Nah gitu loh. Itu kan udah satu bentuk tekanan. Padahal tiap-tiap orang, Dalva, Aziza, kemudian Rehan, semua harus punya kebebasan untuk milih tanpa ada tekanan dari siapapun. Harusnya begitu. Benar sih, ya, benar banget Om. Tapi sekarang Om Andika sebagai personally menjadi wakil ketua TPN Ganjar Pranowo. Iya. Apakah melihat bahwa keputusan MK ini sesuatu yang ke arah condongnya lebih ke positif atau ke negatif? Kalau bagi Om itu peraturan perundangan yang berlaku itu harus kita patuhi. Peraturan perundangan ya Harus, kalau itu harus. Kan kita warga negara Indonesia. Betul. Itu sudah kebetulan juga karena di sini aku yakin, Ratu yakin banget teman-teman mahasiswa di sini juga pasti punya pertanyaan. Oh iya. Kira-kira berkenan nggak Om? Boleh. Kira-kira teman-teman mahasiswa mana nih yang mau nanya? Boleh. Andi dulu. Ya, siang Om Andika. Siang Andi. Mungkin Andi mau tanya nih Om, karena tadi kan udah dibilang juga sama Ratu bahwa politik adalah sesuatu yang dinamis. Dan dinamikanya kan kita sebagai Gen Z juga menyaksikan berita-berita politik yang lagi hangat dibicarakan di media. Nah, salah satu tokoh yang sedang hangat dibicarakan kan salah satunya Om Andika. Iya, betul. kita mendengar bahwa nama Om Andika dicatut awalnya sebagai tim ketua pemenangan, sekarang sebagai wakil ketua tim pemenangan, bahkan
dicatut juga sebagai salah satu nama yang akan menjadi cawapres Pak Ganjar. Nah, kita pengen tahu dong kalau dari Om Andika sendiri sebenarnya sekarang nih itu condong ke mana sih Om kalau boleh tahu? Waduh. Sekarang memang Om Andika sudah dapat tugas dari beberapa partai politik yang mendukung Mas Ganjar. Tugasnya itu sebagai wakil ketua umum tim pemenangan. Alhamdulillah. Dan kemarin baru pertama kali tuh rapat kita dapat arahan dari para ketua umum. Ada 4. Jadi ketua umum PDIP, ketua umum P3, ketua umum Hanura, dan ketua umum Perindo. Nah, di situ kami mendapatkan arahan-arahan tentang apa yang harus kami siapkan. Tapi apapun tugas, ini kan saat sekarang ini, Andi. Nanti ada lagi tugas yang kemudian datang lagi. Andi kan masih 22 tahun ya. Cepat atau lambat Andi pasti tiba di kondisi seperti itu. Kalau Andi dapat kepercayaan ya, kan mau nggak mau harus dilakukan, ya kan? Om juga begitu. Jadi intinya Om hanya melaksanakan tugas yang diberikan pada Om, karena itulah organisasi. Kita nggak bisa kemudian ingin maunya sendiri. Makanya waktu Ratu tadi nanya tentang satu aturan, ya kita terlepas dari suka tidak suka, itu sudah berlaku, diundangkan, ya sudah, itu yang dipatuhi. Karena kalau tidak dipatuhi, ada konsekuensinya, nah, gitu loh. Jadi Om siap apa saja, Andi? Apa saja? Berarti apa yang diberikan kepercayaannya terhadap Om Andika siap ya Om? Siap dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain? Dalva. Om Andika. Siang, Dalva. Izin bertanya. Menurut Om Andika, siapa wakil presiden terhebat di Indonesia? Dan kenapa alasannya? Waduh, wakil presiden kita kan udah banyak ya, Dalva. Menurut Om begini, kita nggak bisa juga misalnya membandingkan. Karena apa? Karena kalau soal presidensi atau wakil presidensi, itu kan ada kurun waktunya. Dan ternyata kurun waktu itu biasanya apa yang kemudian datang, misalnya badai datang di kurun waktu tertentu, itu memang satu nggak bisa kita stop, nggak ada cara lain kecuali dihadapi. Belum tentu badai yang dulu datang misalnya tahun 1970, kemudian datang lagi setiap 5 tahun, belum tentu. Yang sekarang Dalva masih ingat kan COVID, ya, COVID masih ingat pasti. Dalva juga pasti tahu sekarang ada konflik di Ukraina. 2 insiden ini pengaruhnya banyak sekali kepada pemerintahan kita, Dalva. Kalau COVID kebetulan dialami oleh seluruh negara di dunia. Tapi kalau konflik di Ukraina, kan sebetulnya jauh banget dari kita ya. Tetapi dampaknya tuh kita rasakan loh. Yaitu meningkatnya harga energi, mau petroleum, batu bara, non-energi, misalnya gandum, kemudian barley, kemudian jagung, itu naik semua. Nah, jadi menurut Om Andika ini, kita nggak bisa membandingkan mereka karena mereka dihadapkan pada tantangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya nih kayak apa, lomba, ya kan, kurun waktunya sama nih, sekarang ya itu lomba apa, cepet-cepetan, nah, itu bisa kita bandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Tapi ini kan kurun waktunya berbeda, jadi kita tidak bisa menilai bahwa wakil presiden pertama kita dengan wakil presiden sekarang itu lebih bagus yang mana. Tapi mungkin mereka akan kita kenang dengan legasinya masing-masing. Ada mungkin yang flat atau mungkin nggak terlalu kita ingat, tapi mungkin ada juga yang sangat menonjol. Oh iya, kita ingat kalau wakil presiden misalnya Bung Hatta itu berbeda ya. Gitulah Dalva ya. Baik, terima kasih Om Andika. Boleh nih kita kasih satu kesempatan lagi nih buat teman-teman mahasiswa. Belum, Ryan ketiga. Ya, Ryan. Izin Om Andika, tante, Mas.
Kalau tidak salah Om, kan 8 November besok itu Bu Puan akan mendeklarasikan cawapresnya untuk Ganjar Om ya. Kalau misalkan nih Om Andika yang terpilih, Om Andika yang diberikan mandat oleh Bu Puan untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar, ada nggak Om gagasan dari Om Andika untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga mensukseskan pesta politik 2024 besok Om? Itu pertanyaan dari hati banget ya. Ya, ini kan pertanyaannya Rehan kan hipotetis. Kalau ya, sayangnya kayaknya nggak enak nih kita ngomong berandai-andai. Orang yang memiliki mimpi kan berarti punya visi. Ya, Om nggak mau terlalu jauh deh Rehan, karena nanti disangka waduh udah menyiapkan diri. Karena memang nggak ada target sama sekali, Rehan, nggak ada target sama sekali. Jadi jawaban Om hanya ya pokoknya kita yang terbaik aja lah. Melakukan yang terbaik. Apapun tugas yang diberikan, itu yang harus kita lakukan terbaik. Terima kasih Om. Tadi sempat beberapa pertanyaan ini ngomongin tentang pemimpin-pemimpin, ada yang nanya tentang wapres, ada yang nanya tentang Om Andikanya sendiri. Mungkin aku mau nanya sama Mas Andrew. Nah, biar nggak ngantuk deh kan? Iya. Nggak juga kok. Mas, talking about leaders gitu, dari tadi gitu kan. Tapi dari Mas Andrew pribadi, sosok pemimpin atau sifat dari seseorang apa sih yang Mas Andrew cari dari seorang pemimpin atau seorang tadi wapres? Apa namanya, mungkin orangnya harus selfless ya. Selfless artinya apa, team first, team player. Apa dia pokoknya harus put his or her team objective or the goal in front of the personal gains. Okay, so a leader should be selfless. Yeah. Gitu. Oke. Mungkin kalau Tante Eti juga ada jawaban yang berbeda dari Mas Andrew. Sifat apa yang dicari? Sama loh. Ternyata sama ya, mementingkan kepentingan, mendahulukan kepentingan umum dulu daripada pribadi. Ya. Selfless Gitu ya. dalam artian mendahulukan kepentingan umum Iya. sebelum kepentingan pribadi. Iya. Menurut Tante Eti dan Mas Andrew, apakah Om Andika seperti itu? Nanyanya jangan ke kita deh. Ke orang-orang yang pernah bersama Mas Andika. Tanya aja papanya Rehan. Nanti kita tanya ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman mahasiswa. Kalian juga pasti itu udah disimpan banget ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Nah itu tadi itu adalah emang sesi yang kita bikin namanya bilik suara. Oh, bilik suara. Karena pada akhirnya Ratu dan teman-teman Ratu yang di sini juga akan memilih kan. Oh iya. Di sini ada yang baru pertama kali bahkan. Naila baru pertama kali. Naila, sama kita Naila. Sama. Saya juga baru Iya. pertama kali. Oh berarti kalau misalkan nggak cuma TNI tapi TNI dan keluarga. Enggak, kalau Tante Happy udah. Udah. Oh, Iya. main tiket baru. Sama Naila. Baru pertama nanti. Ini baru pertama kali. Lu udah pernah belum? Udah. Udah. Di kedua ini. Mungkin untuk teman-teman Ratu di luar sana, nggak cuma yang di ruangan ini tapi di luar sana yang nanti di pemilu 2024 akan menjadi pertama kali mereka memilih di era sekarang nih Om Andika, Tante Hetty dan juga Mas Andrew, dengan gampangnya bersosial media Iya. dan memberikan dan menyebarkan informasi, seakan-akan semua orang tuh menjadi media. Dulu Betul. kan kita mencari informasi melalui berita Iya. dari koran, tapi dengan adanya sosial media sekarang semua orang bisa bebas berpendapat. Iya. Yang sebenarnya itu juga menjadi hal yang positif gitu kan, karena emang itu hak dari tiap Iya. orang. Tapi negatifnya adalah banyak orang yang menyalahgunakan itu dan memberikan false information, Iya. mencemarkan nama baik, dan sampai ada satu titik di mana kita sendiri juga nggak tahu which one is credible, mana yang bisa dipercaya, Iya. mana Iya. yang harus didengar. Iya. Dan yang sangat disayangkan hasil dari situ adalah banyak banget teman-teman Ratu yang akhirnya memilih untuk golput karena mereka merasa bahwa nggak tahu gitu harus milih siapa karena Iya. terlalu banyak informasi yang masuk. Iya. Mungkin Om Andika, Tante Hetty juga dan Mas Andrew, mungkin berarti ini Mas Andrew 2024 kedua kalinya. Kedua kali. Iya. Kedua kali. Berarti kita salah ya Mas. Mungkin minta pesan lah buat teman-teman Ratu di ruangan ini dan juga di luar sana yang akan menjadi first time voters. Iya. Mereka tuh harus mencari pemimpin yang seperti apa sih? Mereka harus memilih pemimpin yang seperti apa sih? Iya.
Jadi kalau menurut Om sih, kalau zaman-zaman Om dulu, di mana informasi itu kan nggak tersedia, Ratu. Kita TV juga cuma satu, jadi siapa yang bisa masuk TV itulah yang kita tahu. Masuk koran baru kita tahu, koran juga dulu cuma satu waktu Om kecil. Nah, jadi golput itu memang kadang-kadang banyak. Nah, kalau sekarang harusnya Gen Z kah, milenial kah, bahkan baby boomer seperti Om pun sekarang kan punya handphone semua nih, ya kan? Dan mereka semua juga kita udah bisa memilih. Nah, mungkin cara yang paling bagus adalah kita search saja. Nggak salah juga, kita search di misalnya di Google atau di mana tentang siapa calonnya. Yang terpercaya ya, saja terpercaya ya. Kalau pemilihan presiden, wakil presiden kan kebetulan memang jadi perhatian nasional. Nanti ada lagi nih yang lebih agak susah adalah misalnya anggota DPRD, ya. Kalau DPRD kan juga jarang kita lihat. Tapi ada bagusnya kalau kita search, ingin tahu sedikit lah, sehingga kita bisa pilih mana yang menurut kita lebih bagus daripada kita golput. Kalau golput kita malah melewatkan kesempatan supaya kita bisa mendapatkan benar-benar, kalau misalnya wakil rakyat daerah, misalnya DPRD, ya wakil rakyat daerah yang menurut kita akan benar-benar bisa membawa aspirasi. Kalau misalnya kepala daerah, ya kepala daerah kita yang kira-kira akan membawa daerah kita lebih maju, presiden dan seterusnya lah. Lebih bagus daripada enggak sama sekali. Kalau enggak, akhirnya nanti jangan nyesel kalau kemudian yang dipilih ternyata yang enggak kita setuju, gitu loh. Jadi lebih baik ya, betul harus. Karena memang kemajuan Indonesia ya merupakan andil dari seluruh rakyat. Oh iya, juga. betul. Jadi yang penting, oh iya benar juga dengan era digital sekarang segampang itu. Iya, Google betul. Tahu semuanya. Betul. Jadi in the end pilih pemimpin yang dapat dipercaya. Iya, betul. Nah, ngomongin tentang kesuksesan dan kemajuan Indonesia, pemilu 2024 itu kan juga punya in the bigger picture, punya efek atau dampak terhadap visi Indonesia Emas 2045. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tentunya banyak hambatannya dan tantangannya. Yeah. Menurut Om Andika sendiri, apa sih tantangan terbesar untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Sebetulnya itu kan hanya menurut saya target ya, Indonesia Emas 2045. Sebetulnya setiap hari ya kita harus jadikan Indonesia ini lebih baik. Emas, bayangan banyak orang kan paling tinggi. Padahal abis 2045 kita kan masih banyak nih. Masih lama kita punya perjalanan. Cucu kita juga masih baru gede dan seterusnya lah. Artinya Indonesia nggak akan pernah hilang selama bumi ini juga masih ada. Jadi menurut saya yang penting kita tiap hari berusaha, perannya masing-masing. Naila, Andi sebagai mahasiswa, kalau misalnya Naila, interestnya sebetulnya selfish ya. Keinginannya lebih ke individu, yaitu saya mau nilai saya bagus. Itu kan benar-benar keinginan pribadi, bukan untuk bangsa negara, untuk masa depan saya sendiri. Itu sudah cukup. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan semua adalah jangan sampai kita wasting our own time. Setiap orang, kalau Azizah tidak wasting your time, Dalva nggak wasting your time. Setiap apapun yang kita geluti, kita buat berhasil. Kalau sekolah kita harus lulus. Kalau lebih bagus lagi kalau nilainya bagus. Membanggakan orang tua. Tapi semua orang tua pasti pengen anaknya lulus. Pasti. Satu. Orang tua kita semua juga pasti ingin. Itu sudah jalan menuju ke sana tuh. Lulus sekolah. Nanti habis S1 ada yang kerja. Harus dapat kerja. Kan itu juga selfish saja. Kepentingan cuma untuk kita sendiri aja. Tapi itu yang kami harapkan. Karena collectively, secara kolektif nanti itu akan membuat negara kita produktif. Ingat loh, semua ini generasinya Ratu semua ini nanti make up hampir 70% penduduk Indonesia, karena kebetulan termasuk dalam
bonus demografi atau demographic dividend ya. Sehingga kalau semua yang lebih banyak daripada yang bergantung pada semua kita ini, yang bergantung berarti sekitar cuma 30-32%, artinya sebagai anak yang bekerja, Ratu hanya membiayai orang tua yang sudah umurnya lebih tua dari 65, yang udah nggak kerja, dan membiayai adik-adik yang belum 14 tahun, belum bisa kerja. Itu makin sedikit yang bergantung nanti. Justru yang kerja, yang menghasilkan uang ini lebih banyak. Nanti Ratu bisa nabung, Aziza bisa nabung. Masa mudanya lebih bagus daripada masa-masa kami, di mana yang produktif bekerja di luar lebih sedikit dibandingin yang bergantung. Bayangin kalau kita yang kerja harus menopang 2 orang tua yang sudah nggak kerja dan adik-adik. Bandingkan dengan sekarang, mungkin 3 orang anak semuanya bekerja